Misionaris terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam rekoleksi dan pertemuan Gereja Timor Leste. Pada sesi pertama ini kita akan bersama dengan Amuel mendalami tentang kelembutan dari Santo Yosef. Dan sebentar sore baru kita lanjut dengan tema yang sekarang lagi panas, ini tentang sebuah gereja sinodal. Kesempatan kami serahkan kepada Tuhan untuk mengajar kami dalam perlindungan pagi hari. Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dengan mara bahaya, beri kami harapan. Teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, dan yang gelap berbahaya sertamu selamanya. Kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef Regional, Pater Koordinator Wilayah, dan juga para superior komunitas, para pastor paroki, para pastor di komunitas masing-masing, para diakon dan para pater. Saya sampaikan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya siapkan dua tema, yaitu Docilidade, Doçura de San Jose, The Sweetness of Saint Joseph, kelembutan Santo Yosef. Dan nanti pada sore harinya baru kita dalami sedikit Saide Max Synodus Episcoporum per umat redanya Documentus Sira. Apa itu Synodus Bispus per Butrina da Igreja. Maaf materi semua saya hampir tulis catat dalam kita semua. Selamat pagi. Mari kita pagi ini dalami dulu materi rekoleksi kita berjudul Docilidade, Doçura de San Jose, The Sweetness of Saint Joseph, kelembutan Santo Yosef. Tema ini kami kembangkan ketika ada permintaan dari Pater Regional, Koordinator Wilayah, kepada superior kami di sini, Pater Chris, mau siapkan satu dua tema. Artinya saya bilang lebih baik berkaitan dengan Santo Yosef karena kita masih dalam Anno de San Jose, dan juga tentang Synodus Episcopus. Ya. Nehai maaf saya bahasa Indonesia dulu karena banyak saudara kita baru tiba di Timor Leste, jadi memang Tetun juga masih setengah mati. Tulisan saya ini semua dalam Tetun, nanti baru saya terjemahkan saja ya, maaf. Ya, baik. Kita akan tiba pada tema Docilidade, kelembutan Santo Yosef. Tambah sa, San Jose ini dulci. Kenapa Santo Yosef itu manis atau lembut? Kenapa Santo Yosef itu lembut? Ada kurang lebih 4 alasan di sini. Pertama, karena Yesus dan Maria sendiri adalah begitu manisnya, maka Yosef juga harus seperti itu. Yosef juga mengambil bagian di dalam kemanisan bayi Yesus dan Maria. Familia Nazaret, famili keluarga Nazaret. Lalu dia itu menurut Matius 1:20 adalah bapa angkat atau bapa piara Tuhan Yesus dan mempelai dari Bunda Maria. Itulah kenapa Santo Yosef itu juga secara teologis ditemukan sebagai satu pribadi manis, dosil. Itu kita bisa dapati di Matius 1:24, 2:13, dan 2:19. Lalu yang ketiga, karena Yosef itu adalah
Bapa piara dari Tuhan Yesus, Putra Allah. Dan menurut Patris Korde itu Yosef juga aman lelatak, artinya bapa bayangan. Santo Yosef telah menjadi bapa yang baik, yang paling beruntung di dunia ini. Ia mundur kompara dibandingkan dengan bapa-bapa yang lain. Kenapa? Karena dia bapa piara, karena anak piaranya adalah Yesus Kristus. Jadi Yosef itu bapa yang paling sortenil, yang paling beruntung di muka bumi ini. Jose, menurut Santo Yohanes Henry Newman, Yosef itu kudus karena satu, maromak halulik nanis antes moris mai hanesang moso saung Suse Baptista. Allah sudah menguduskan Yosef ini semenjak lahir, seperti juga telah dilakukannya pada Santo Yohanes Baptista. Dan berikutnya nomor 2, saya beri kesempatan kepada Amu Berton untuk baca. Silakan. Roma Leonania sa iyang Puto Maria, dia esposo ng magvalenti sa sejade maran. Ya, sekalian terjemahkan. Roma, Ya. Allah memilih ia memilih benar. ay magvalenti sa ikaw. Bali itu protektor atau pelindung. Dari negeri Espanya kami beri kesempatan kepada kakak sulung kita, Amu Juan, untuk membacanya. Silakan dan bantu terjemahkan. Alamak Tuhan mana mesak. Itana Yesus Kristus. Namu si Maria niaan, hija santo hotu nialet. So Maria hado miliu no primero mag San Jose. Untuk Maria, Allah sudah kasih rahmat ini menjadi full Iya. Penuh. untuk bisa menerima putra yang sejati itu Yesus Kristus, dan dari Maria Maria yang Maria Rasik yang sendiri di antara semua orang suci, Maria Hadomiliun, dia mencintai lebih dan pertama ke San Jose. Ya, Maria mau supaya kita mencintai juga Santo Yosef yang adalah kudus. Karena Maria mau supaya kita tahu betapa mulianya mereka berdua itu membesarkan Yesus semenjak awal. Ya. Jadi tentu selama ini memang devosi kita kepada Maria sangat tinggi, tapi sebenarnya dari Beata Gabriele ini undangan kepada kita adalah Maria juga mau memberitahu bahwa Yesus ini besar tidak saya sendiri, tapi kami dua, Yosef juga. Ya, Siskus dia katakan bahwa Lia los nebe mayu si maroma la condena mai besimu ita pande ita no perdua ita. Sabda kebenaran yang datang dari Allah tidak menghukum tetapi menerima kita, menopang kita dan mengampuni kita. Jadi undangannya adalah marilah kita berhati manis untuk semua orang. Ya. Di kertas yang saya berikan itu ada hal yang penting di sana di catatan terakhir. Kalian lihat kita di Maroma Klaran Midar Waniwen itu di halaman kedua, paragraf terakhir itu di sana ada satu catatan kecil untuk kita semua di kertas. Saya tidak tulis di sini. Itu dengan maksud menjadi bahan permenungan kita 1,5 jam ke depan sampai snack. 1 jam ke depan sampai snack. Pertanyaannya itu, sebagai kelaretian, apa yang perlu kita perdalam dari sang tokoh agung Santo Yosef? Mungkin kita bisa refleksikan bagaimana pandangan Claret tentang Santo Yosef, dan kita sendiri mau belajar apa dari Bapak kita yang di bumi ini, Santo Yosef. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Paus
yang betul-betul mencintai kita sampai di dalam keheningan COVID ini tanpa banyak kegiatan kita sudah diberikan Santo Yosef, tahun Santo Yosef, ya. Jadi memang sebenarnya kadang kita merasa sedih juga. Saya tahun ini kok kita kan paroki Santo Yosef, tapi mau buat kegiatan apapun berkaitan dengan ini Santo Yosef ini tidak pernah terjadi. Nah, karena memang masih COVID. Jadi kita boleh bilang seluruh dunia di dalam keheningan, termasuk kemarin dulu pertemuan Zoom dengan para frater di Jogja, komunitas Jogja, itu bahwa mereka belum kuliah ini presensial, belum kuliah terbuka. Berarti ini memang sangat berat untuk dunia ini. Tapi Santo Yosef pasti dia sangat istimewa. Semoga di akhir tahun sampai Desember nanti Santo Yosef berdoa untuk kita dan Allah bisa menunjukkan mujizat-mujizat yang besar untuk dunia ini. Ya, karena mulai bulan Oktober ini juga bulan Rosario, bulan Claret, macam pintu-pintu batas sudah mau dibuka. Itu sangat luar biasa. Kita berdoa semoga walaupun dirayakan sangat sederhana, tetapi Santo Yosef tetap menjadi pendoa bagi kita, dan Santo Yosef bagi tarekat kita juga adalah pelindung utama tarekat. Jadi kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merasakan kemanisan kelembutan Santo Yosef. Dia adalah hamba Allah yang baik, mempelai dari Bunda Tersuci Maria dan ayah piara termulia dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dia adalah wajah Bapa Sorgawi di dunia ini. Santo Yosef di dalam diamnya, dia mengasihi dengan lembut. Dia sebagai tukang kayu menunjukkan kualitas kasih yang luar biasa. Semoga kami belajar banyak hal dari dia. Dan semoga kami memuliakan dia di dalam keluarga Kudus Nazaret. Dan semoga sebagai misionaris Claretian, misionaris, kami juga selalu mencintai kemisionarisan berkat Santo Yosef juga sebagai utusan atau misionaris Bapa bagi keluarga Kudus. Tolonglah para Claretian di Timor Leste, Pater Koordinator Wilayah, para superior, para pastor paroki, para anggota, para diakon, para tokoh, sehat selalu untuk menjalani tahun Santo Yosef ini dan mendapat banyak berkat. Dan Tuhan, nanti sore jam 5 ada materi lagi tentang Sinode Episkopus Siramian. Semoga kami juga mempersiapkan diri untuk pelayanan lebih baik bagi gereja kudus. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.